Luar biasa. Kabarnya ibu bapak gimana? Kenapa saya tanya sampai 3 kali? Karena pada saat saya bilang tak bisa, itu saya sempat ngobrol dengan Monsignor Karto. Monsignor Karto itu dia bukan seorang uskup diosesan, dia menjadi uskup istilahnya tituler karena dia ahli hukum gereja. Dia waktu itu masih tinggal di Kentungan di Wisma Petrus untuk yang Romo-Romo. Lalu saya datang ke beliau, dia sekarang sudah wafat. Terus saya tanya, Romo, saya mau kehabisan. Oh, sudah siap Romo? Ya masih, ya disiap-siapin. Gimana kabar Romo? Baik. Bagaimana pripun kabarnya? Baik, baik saya. Kabarnya bagaimana? Baik. Terus dia bilang, kalau jadi Romo, gak bakal baik-baik saja. Kalau kamu hanya sekedar ngomong baik, tandanya untuk apa kamu jadi Romo? Pertanyaan atau pernyataan itu sungguh mengagetkan saya. Kenapa? Lagi batu. Mengagetkan saya. Kenapa? Karena ya tujuan jadi Romo kan untuk membagikan kebaikan. Tapi ternyata Mas Karto mengatakan jadi Romo siap-siap. Kamu bukan hanya sekedar mengambil jadi Romo yang baik, tapi Romo yang benar. Romo yang benar, sebagaimana Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Resiko menjalankan kebenaran apa? Tidak disukai sama orang-orang yang tak benar. Mungkin nanti akan difitnah, mungkin nanti akan dijelek-jelekin, mungkin sama seperti Yesus disalib, mati. Maka mau benar jadi Romo? Gimana kabarnya? Langsung mulai ada. Ya kabar saya sih sebenarnya saya lagi perasaan saya seperti ini, terus saya melihat ke depannya, saya merasa apakah saya pantas, mulai saya coba. Lalu dari situ mulai ada pendampingan dari Monsignor Karto. Maka pertanyaan yang sama tadi saya tanya kepada Ibu Bapak, bagaimana kabarnya? Umumnya kita selalu mengatakan baik, luar biasa. Tapi kalau kita baik-baik saja, jangan-jangan materi-materi yang diberikan, bahkan anugerah Tuhan yang kita diberikan kepada kita, dan kita syukuri, kita gak rasakan. Tadi seperti Silvana katakan, kalau saya gak sadar bahwa jantung saya bermasalah, ya saya merasa baik-baik saja. Maka hal yang pertama adalah bagaimana kita sadar kondisi saya sekarang ini, saat ini. Bahkan Monsignor Karto mengatakan it's okay to say I'm not okay. Gak apa-apa kok mengatakan ternyata saya gak baik-baik saja. Kok bisa? Mungkin karena ada sifat-sifat buruk kita yang masih bisa belum kita tinggalkan. Mungkin karena dosa-dosa kita, karena pengalaman masa lalu kita. It's okay to say I'm not okay. Itulah yang dilakukan oleh, pada saat itu saya juga ingat ketemunya itu setelah Paskah. Menjelang setelah Paskah ketemu Monsignor Karto, dan bacaan saat itu adalah pada saat minggu kedua Prapaskah. Bacaan tentang pasti orang Katolik semua di sini ya. Kita switchnya di luar kepala ya.
di luar kepala ada yang nyantol maksudnya. Itu kisah tentang itu minggu kedua pasca, itu minggu kerahiman Ilahi, dan biasanya bacaannya tentang Thomas. Dan tentang Thomas biasanya yang diomongin adalah Thomas yang kurang percaya. Tetapi di sisi lain Yesus yang menunjukkan bahwa dirinya juga gak oke kok. Dirinya ada lubang, bisa tangan-tangannya di lambungnya. Yesus saja mau kok menunjukkan kemanusiaannya secara penuh. Kok kita malah menutupi kemanusiaan kita? Jauh lebih berfaedah bagi kita mengakui kekurangan kita, bukan di hadapan manusia, di hadapan dunia, tetapi di hadapan Allah secara penuh. Mungkin pada saat kita banyak kan, apalagi anak-anak muda kan katanya, kalau mau curhat ke medsos. Saya sedang punya masalah ini itu sama bos saya, sama apa yang ada, dihujat, bahkan dihina, bukan mendapatkan peneguhan, yang ada mendapatkan sesuatu yang meruntuhkan malah kepercayaan diri kita. Maka curhatlah kepada Tuhan. Tidak apa-apa mengatakan, Tuhan, saat ini saya sedang tidak baik-baik saja. Saat ini saya sedang memiliki dosa yang sulit saya hilangkan. Saya punya masa lalu yang gak bisa saya lupakan. Sehingga akhirnya pada saat kita mendapatkan materi yang baru, pada saat kita mendapatkan air yang baru, kita sudah mengosongkan segala beban-beban diri kita. Percuma kalau kita terus mengatakan saya baik-baik saja dengan terus memberikan topeng-topeng, alasan-alasan, saya nggak apa-apa kok. Kalau seperti itu nanti jangan-jangan apa yang diberikan dan materi yang diberikan itu akhirnya tidak sungguh-sungguh kita syukuri, tidak sungguh-sungguh mengena dalam diri kita. Maka itu pembukaan yang saya berikan. Semoga melalui pembukaan ini, Ibu Bapak pun semakin siap. Ternyata dalam hidup saya nggak selalu oke, dan it's okay, itu gak apa-apa. Percaya bahwa Tuhan lah yang akan menyempurnakan segala hal baik yang coba kita mulai. Maka di hari ulang tahun kelima ini diberikan tema berakar dalam Kristus sebagai sahabat profesional. Kenapa sih berakar? Banyak dari kita mungkin mengatakan, kan kita bukan hanya sekedar kalau berakar itu kan seakan-akan kita nggak pernah kelihatan, tetapi sebagai pribadi kita senantiasa mau menunjukkan eksistensi kita, menunjukkan diri kita. Tetapi apakah setiap kita hanya berakar dalam Kristus? Maka yang paling penting adalah bagaimana kita belajar bahwa Kristus pun sebenarnya tidak serta-merta mau menunjukkan kuasanya sendiri, tetapi senantiasa dia, kalau kita lihat dalam bacaan Injil, dia senantiasa berdoa kepada Bapaknya. Gak pernah Yesus mengatakan, atas kuasa saya membangkitkan kamu. Tapi Yesus senantiasa mengatakan atas kuasa Allah. Bahkan dalam saudari-saudara kita yang Muslim senantiasa mengatakan
ada kata-kata yang luar biasa. Insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Sudahkah kita juga mengatakan hal tersebut dalam aktivitas kita? Maka berangkat dalam Kristus sebagai sahabat profesional, artinya kita diajak untuk tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri, berani menjadi pribadi yang gak kelihatan, sama seperti teman-teman Taspro yang mungkin selama ini gak kelihatan seperti itu. Next, ini tadi sudah dijelaskan sama Silvana, langsung lanjut saja. Ini sudah juga disampaikan, ini juga sudah. Next, cepat saja. Nah, kita masuk ke bagian pertama, Ekaristi sumber kekuatan hidup dan kerja. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, kalau dalam Lumen Gentium itu konstitusi dogmatis tentang gereja, artikel 11 dikatakan bagaimana Ekaristi itu adalah sumber dan puncak iman gereja. Next, maka bagaimana akhirnya kita sungguh-sungguh menghubungkan Ekaristi yang kita terima sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Pernah nggak sih merasa Ekaristi itu mengubah diri ibu bapak? Pada momen apa? Kadang orang Katolik itu sangat disiplin, saking disiplinnya senantiasa tepat waktu. Tapi sayangnya untuk menjadi orang beriman, orang yang terselamatkan, kita nggak bisa menjadi orang yang tepat waktu. Tepat waktu, misa jam 6, jam 6 langsung datang ke gereja, baru masuk. Tapi sayangnya untuk terselamatkan, kita nggak pernah bisa menjadi orang yang tepat waktu. Kenapa? Jam 6 datang, duduk, promonya udah mulai, kitanya masih. Maka menjadi orang Katolik, jangan menjadi orang yang tepat waktu. Lalu menjadi orang yang setelah 15 menit lewat, misalnya masih baru datang, gitu ya, itu juga nggak bakal selamat ibu bapak. Artinya kita diajar untuk sungguh-sungguh meluangkan waktu lebih banyak. Bisa jam 6, datang setengah 6, duduk, tenang, doa. Kalau perlu baca dulu. Terus doa, Tuhan, pada hari ini dalam perayaan Ekaristi, Engkau mau berbicara apa padaku? Sehingga perayaan Ekaristi bukan hanya sekedar upacara, ritual semata yang kita ikuti. Bahkan ada suratnya, surat dari Maria Alakom untuk mengatakan perayaan Ekaristi itu malah bisa membuat ibu bapak masuk ke neraka loh. Kok bisa? Orang ikutin perayaan Ekaristi merasa sudah aman. Oh Tuhan, saya setiap minggu ikut perayaan Ekaristi, atau setiap hari saya ikut perayaan Ekaristi. Terus kayak orang itu nggak pernah Ekaristi, nggak pernah misa, ke gereja cuma najum tahu ya, berbagai Natal dan Jumat Agung. Karena Paskah itu ternyata Jumat Agung sama Paskah yang banyak itu banyak kan Jumat Agungnya. Nah, datang ke gereja cuma najum atau napas, gitu ya. Ternyata perayaan Ekaristi tidak membuat orang itu menjadi rendah hati, tapi menjadi sombong dan membandingkan dirinya dengan orang-orang yang lain. Alhasil perayaan Ekaristi tidak membawa keselamatan. Ada juga yang bawa ikut perayaan Ekaristi, setelah komuni langsung buru-buru
pelanggan itu ada tahu goreng enak. Lagi buru-buru beli tahu goreng. Karena kebiasaan seperti itu, saya mengatakan pada umat di Kerangga, ibu bapak, kalau perayaan mengikuti misa doang, terus gabut ngomongin langsung pulang, hati-hati. Kenapa? Bisa kemasukan setan. Kenapa? Yudas Iskariot pada saat perjamuan terakhir apa? Setelah dia mencelupkan roti dan makannya, lalu dia pergi kan? Langsung kemasukan setan. Belum dapat berkat. Maka kalau ibu bapak mau masukkan setan, silakan coba aja. Dan alhasil dia bagusnya, gitu ya. Akhirnya yang berebutan beli tahu goreng itu berkurang. Jadi kayak Ekaristi selesai dulu, baru akhirnya baru nanti tahu goreng di sana. Maka bagaimana akhirnya kita sungguh-sungguh menyadari Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak kehidupan kita. Ekaristi bukan hanya ritual minggu pagi, tetapi bagaimana akhirnya kita sungguh-sungguh menyadari Ekaristi itu menyatukan kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus bersama dengan saudari-saudara kita yang lain. Next. Nah, apa itu Ekaristi? Ada banyak hal, banyak teori, tetapi kalau coba kita rangkum, mulai dari sebenarnya beberapa pembelajaran tentang Ekaristi itu sudah ada dari bapak-bapak apostolik. Bapak-bapak apostolik itu adalah bapak-bapak gereja yang mendapat pengajaran langsung dari para rasul. Ada zamannya bapak-bapak gereja itu pertama diawali bapak apostolik, terus ada juga bapak-bapak apologet. Bapak-bapak apologet itu lebih ke bapak-bapak bela ini. Nah, dari bapak-bapak apostolik pun salah satunya Ignatius dari Antioquia itu mengatakan bagaimana Ekaristi itu merupakan perjamuan suci, realis presensia, kehadiran nyata, persatuan dengan Kristus, dan juga sebagai bentuk pengutusan. Nah, sungguhkah kita setelah dari Senin sampai Sabtu bekerja, balik pulang, capek-capean, sungguhkah kita pada saat perayaan Ekaristi meringkas diri kita? Pada saat kita dulu misa merayakan Ekaristi, kita sungguh-sungguh merasa mendapatkan kekuatan. Ekaristi sudah menjadi sumber kekuatan kita. Dan sudahkah kita pada saat Ekaristi juga mengungkapkan rasa syukur kita? Tuhan, terima kasih sudah didampingi dari Senin sampai Sabtu. Ini merupakan puncak rasa syukur saya akhirnya bisa datang lagi di hadiratmu, bisa bertemu dengan Engkau, bisa bersyukur lagi, dan juga bisa mendapatkan kekuatan kembali. Itulah inti dari sumber dan puncak Ekaristi, menjadi sumber dan puncak kebaikan dan menjadi kehadiran nyata melalui konsentrasi. Terjadilah transubstansiasi, artinya fosili dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan perubahannya itu bersifat tetap dan selamanya. Itulah sebabnya dalam gereja Katolik kita mengalami selain mukjizat Ekaristi, komuni kudus yang sudah dikonsentrir itu kita simpan di tabernakel, dan kita hormati karena kita percaya itu sudah berubah sekali dan selamanya menjadi tubuh Kristus. Berbeda dengan beberapa teman-teman kita dari Lutheran, saya mengatakan secara garis besarnya ya, aliran besar Lutheran. Martin Luther itu juga percaya perubahan itu
Maka mereka mengatakan sebagai konsubstansiasi. Artinya fosil dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus selama perayaan itu berlangsung. Setelah itu menjadi fosil dan anggur kembali. Maka dalam gereja Lutheran tidak ada kalau menyimpang komuni kudus. Kalau yang lain, gereja-gereja yang lain, saya tidak berani mengatakan denominasi yang mana, itu hanya sekedar kenangan. Oh dulu Yesus pernah melakukan itu, yuk kita lakukan lagi sebagai kenangan. Tetapi bukan realis presensial, bukan kehadirannya. Lalu melalui Ekaristi Kudus, komuni yang kita sambut, kita bukan hanya bersatu dengan Kristus, tetapi kita juga menyambut tubuh Kristus yang sama yang disambut oleh saudari-saudara kita yang lain. Maka bagaimana Ekaristi juga membuat kita sungguh-sungguh merasakan persaudaraan yang kuat, atau dalam bahasa komunitas ini adalah sahabat yang memberikan nyawanya. Maka aneh kalau misalkan dalam setelah perayaan Ekaristi, terus pas pulang di parkiran gitu ya, entah ada yang naik motor atau ada yang naik mobil, mau keluarnya udah main duluan, salip-salipan, dan akhirnya keluar omel-omelan gitu ya, kebun binatang. Dan sebelumnya sudah salam damai. Nah, kita bisa lihat apakah Ekaristi itu sungguh kita hidupi, dan pemutusan itemisa es, pergilah kamu diutus. Ekaristi selalu berakhir pada putusan agar kita bisa melanjutkan dari Senin sampai Sabtu mendatang dan berpuncak lagi pada hari Minggu, menarik sumber kekuatan agar bisa kita mulai lagi dari Senin sampai Sabtu. Itulah ajaran gereja tentang Ekaristi. Next. Nah, maka jangan sampai Ekaristi berhenti pada altar gereja saja. Kita harus melanjutkan ke altar kehidupan kita. Dalam artinya, Ekaristi mingguan yang kita lakukan juga berani kita ungkapkan pula dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah yang kita sudah dapatkan, coba kita hidupi pada saat kita bagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan kita bersyukur dalam gereja Katolik, ternyata yang namanya bacaan liturgi itu bukan hanya sekedar hari Minggu, tapi juga setiap hari. Bahkan setiap hari pun ada bacaan-bacaan gereja yang mungkin ada yang merayakan pesta di tempat-tempat tertentu, ada yang merayakan peringatan wajib, ada peringatan fakultatif, seperti itu. Kalau hari raya umumnya semua negara sama. Terus dari doa dan renungan ke altar kerja. Bagaimana kita juga menerapkan apa yang kita dapatkan dalam perayaan Ekaristi itu dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dalam Ekaristi terdiri dari berapa bagian? Dua. Siapa yang disebut dua? Dua. Terus siapa lagi yang lain? Perayaan Ekaristi terbagi menjadi berapa bagian? 4. Terus siapa lagi yang lain? Ada yang 1? Nggak ada. Yang 3? Nggak ada. 5? Nggak ada. Pasti Katolik. Katolik itu sangat rendah hati. Kalau ditanya, paling yang berani bersuara hanya beberapa. Sisanya diam atau merenung.
Katolik itu rendah hati menurut Julius Kardinal ya. Terungkap dalam hal apa? Dua hal. Kalau disuruh sharing, apalagi pendalaman iman, sama suruh doa di depan, langsung sikap doa sambil ngintip. Ekaristi itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada penduka, ada penutup, tengah-tengahnya dari itu disabda ada liturgi Ekaristi. Maka kalau Romo Marco Sujito mengatakan ya dalam berelasi kita pun juga perlu menghidupi perayaan Ekaristi. Caranya gimana? Pembuka kita salaman, kan ada salam pembuka kan, salaman, perkenalkan nama. Terus setelah itu dalam pembuka juga kita menyadari siapa diri kita. Lalu setelah itu kita membaca apa? Sejarah kasih Allah. Kok saya bisa ketemu sama orang ini ya? Apa ya maksud Allah ya? Terus dalam pembicaraan, dalam komunikasi, kita juga akhirnya membuka diri, berani melihat Kristus yang hidup dalam diri orang-orang yang kita jumpai, melihat hal-hal positif yang coba kita temukan dalam setiap orang. Gampang susah lihat hal positif dari setiap orang. Gampang atau susah? Susah atau gampang? Susah gampang atau gampang susah? Kalau dari awal kita punya pikiran yang sudah susah, nanti sungguh-sungguh menjadi susah benar. Maka jadi dari awal kita tanamkan paradigmanya adalah gampang. Ada dalam tradisi gereja itu mengatakan kalau kita punya pikiran yang jelek terus pada setiap orang, maka kita akan semakin coba mencari kelemahan-kelemahan, kejelekan. Kita punya alasan-alasan yang semakin banyak untuk mengeluh, untuk marah, untuk menjelekan orang lain. Dan akhirnya hati kita dikuasai oleh rasa yang tidak tenang. Tetapi kalau kita bisa belajar mulai menemukan hal-hal kecil yang positif, yang baik pada diri orang lain, kita belajar bersyukur, maka kita pun akan hebatnya manusia, kita akan semakin ahli untuk bersyukur. Maka pernah pada saat saya mengaku dosa, gitu ya, saya mengatakan, iya saya punya kejelekan. Kalau melihat sesuatu, saya langsung punya pikiran negatif, hati-hati, khawatir, cemas. Lalu kebetulan Romo pengakuan saya mengatakan, coba setiap hari kamu doa ke setiap orang yang kamu kenal, satu hari satu orang saja. Bayangkan orang itu hadir di hadapan kamu dan juga temukan sifat baik, hal positif, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kamu. Temukan sebanyak-banyaknya. Setiap kali kamu menemukannya, kamu tulis. Setelah kamu tulis, kamu bayangkan orang itu tersebut. Bisa? Ya, saya coba. Terus, akhirnya pelan-pelan, karena kita sudah mulai terlatih untuk melihat hal positif dalam diri sesama kita, maka pola pikir kita, cara pandang kita akhirnya menjadi jauh lebih positif. Dan dampaknya, sifat baik, hal positif yang tadi saya temukan dalam diri orang-orang yang saya doakan, pelan-pelan juga akan berdampak pada diri sendiri. Sehingga saya pun semakin bisa melihat
segala apa kesempatan, bahkan saya semakin bersyukur akan segala sesuatu yang saya jumpai. Kalau nggak percaya silakan ibu bapak lakukan. Nanti dijamin ibu bapak pasti akan memiliki pola pikir yang jauh lebih positif dengan hal kecil sekali seperti itu. Maka ya itulah pada saat kita bisa menemukan hal-hal positif, maka ekaristi sungguh-sungguh jadi ekaristi yang hidup. Kita nggak pernah melihat atau menilai jelek sesama kita, tapi kita semakin bisa menemukan Kristus yang hidup dalam diri mereka yang kita jumpai. Next. Maka ekaristi membentuk cara berpikir kita sebagai pelayan, sebagai pribadi yang diambil, diberkati, dipecah, dan dibagi. Menjadi pribadi ekaristis. Pribadi yang diambil itu pribadi yang mungkin diambil itu seakan-akan diistimewakan, dikhususkan, dikuduskan. Tetapi menjadi pribadi yang dikhususkan ternyata nggak selamanya juga enak, nggak selamanya juga senang. Contohnya, ada ibu bapak yang berdiri di sini dengan anak saya sekarang ini dikhususkan dari banyak manusia lebih senang anonim, komunal, nggak terlihat. Kalau kelihatannya bagus saja, baru kita ngiri gitu. Tapi pada saat kita suruh naik sendiri, kita mungkin takut. Maka resiko menjadi pribadi yang diambil adalah pribadi yang beraninya kita menunjukkan Kristus yang hidup dalam diri kita pada sesama kita. Beraninya kita berpikir adil dan jujur, beraninya kita berpikir bersyukur terhadap segala sesuatu. Menjadi pribadi yang mungkin dianggap aneh, dianggap berbeda. Pada saat saya baca autobiografinya beberapa Samosata lah sebut saja. Misalkan contohnya Carlo Acutis, bagi saya dia orang yang cukup aneh. Kenapa? Anak-anak seusianya lagi senang main game, lagi senang berinteraksi dengan teman-temannya, dia kok mau-maunya datang ke tempat-tempat mengabadikan tentang musilat-musilat ekaristi. Atau tahun ini, tahun Jubilium Asisi. Bagi saya, Fransiskus Asisi itu orang yang gila. Kenapa? Orang kaya melepaskan semua kekayaannya pakai baju karena bajunya kasar. Ada yang pernah ke Asisi? Ada yang mau ke sana ke Asisi? Gak, maksudnya boleh ngajak saya nanti. Di Asisi itu kelihatan kok baju-baju yang dipakai oleh Franciscus Asisi. Dan kapel pertamanya itu kecil, jelek, didirikan di kapel itu menjadi bagian dalam dari basilika yang ada, basilika di Asisi. Kalau misalkan saya bayangkan Fransiskus Asisi itu datang lagi saat ini zaman sekarang, mungkin Fransiskus Asisi akan ngancurin itu basilika di Asisi. Bahkan banyak butuh orang-orang yang gila setiap zamannya. Bahkan Yesus ada yang menulis buku orang gila dari Galilea terkait dengan Yesus. Maka menjadi pribadi yang diambil itu juga pribadi yang berani beda sendiri, ambil diberkati, bukan hanya beda sendiri tetapi mendapatkan berkat. Sudahkah kita punya relasi yang baik dengan Tuhan?
Kalau kemarin itu baca Injilnya itu saya mengutip dari kata-kata Yesus, jangan cemas, percayalah. Apakah kita pernah cemas dalam hidup ini? Kenapa kita cemas? Paus Fransiskus almarhum mengatakan, kita cemas, kita gelisah, kita khawatir akan diri kita karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan otak kita yang kecil sendiri. Maka yang paling penting, Paus Fransiskus mengatakan, kata-kata selanjutnya, percayalah pada Tuhan, percayalah kepada Kristus. Sudahkah kita juga percaya dalam doa-doa kita? Maka kalau Teresia Lisieux mengatakan, jangan hanya sekedar mengandalkan otak, tapi andalkan apa? Dengkul. Bersyukur kalau dia ngatain otak kamu didengkul gitu ya. Karena gak semua masalah bisa selesai dengan otak, tapi bisa selesai pada saat kita berteduh, berdoa. Percaya gak percaya, kita pernah mengalami ada masalah kita pikirin terus-menerus, gak selesai-selesai. Tapi pada saat kita berpasrah, berserah dalam doa-doa kita berlindung, entah bagaimana masalah itu selesai dengan sendiri. Bukan kuasa kita yang kecil yang biasanya, tapi kuasa kasih Allah yang melampaui segala-galanya. Maka diambil, diberkati, biarkanlah diri kita menjadi pribadi yang terberkati, diberkati dan udah diberkati, kok dipecah-pecah. Artinya yang namanya berkat, kita juga berani untuk dibentuk kembali. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Sudahkah kita juga berani, bukan maunya saya, tapi mengikuti apa maunya Kristus dalam hidup saya, menjadi pribadi yang pecah-pecah, pribadi yang saya maunya kayak gini, yang ternyata dalam perjalanan gagal. Apa tadi sharingnya Silvana ya, maunya mungkin pakai metode ini gagal, metode yang lain gagal, sampai akhirnya mungkin rasa PD kita makin menyusut, turun, tapi ternyata Allah memberikan cara baru dan menjauh kita dengan cara yang baru yang meruntuhkan segala cita-cita kita, keinginan kita. Awalnya itu mau jadi berusaha sukses terus, tapi pada saat bosnya nanya, lalu kamu mau hidup kamu mau dijadikan apa setelah ini? Itu yang merindukan. Dan setelah dipecah-pecah, dibagikan menjadi berkat buat sesama. Itulah yang diungkapkan oleh Kardinal Ignatius, menjadi pribadi ekaristis, pribadi yang berani diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan. Nah, next. Artinya akhirnya ekaristi membentuk cara kita bersikap, entah menjadi pribadi yang rendah hati, murah hati, sabar, tabah, dan juga konsisten. Next, lanjut. Selesai jam 12 nih. Masih banyak soal-soalnya. Nah, Kristus sebagai sahabat profesional dikatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat.
Bahkan Paus Fransiskus pernah mengatakan, kita bukan lagi hamba yang tidak berguna, tetapi kita adalah sahabat-sahabat Kristus yang menjadi perpanjangan keselamatan Allah bagi diri sendiri, bagi sesama. Allah bisa menyelamatkan kita. Allah bisa memaksa kita selamat. Bukan. Karya keselamatan Allah digantungkan pada tangan-tangan manusia, tangan-tangan kita yang rapuh. Allah baru bisa menyelamatkan kita kalau kita mau diselamatkan. Maka bagaimana akhirnya kita menyadari karya keselamatan Allah yang dicurahkan kepada kita selama kita mau menanggapinya secara positif. Akhirnya Allah sungguh mencintai kita, yang namanya cinta nggak bisa memaksa. Allah nggak bisa memaksa kita, kamu harus saya selamatkan. Enggak. Tapi Allah hanya menggerakkan kita untuk berani menanggapi cintanya agar kita mencapai keselamatan. Hal yang sama dengan cara yang berbeda bisa dikatakan, kenapa sih ibu bapak berdoa berbuat baik? Kenapa? Halo, ibu? Hah? Kenapa mau lihat apa? Banyak sebagian dari rekan-rekan kita, mungkin saudari-saudari kita di luar mengatakan, saya berdoa, saya berbuat baik agar saya selamat masuk surga. Benar atau enggak? Tapi saya sebagai orang Katolik, kita berdoa, kita berbuat baik bukan agar kita masuk surga. Enggak. Kalau kita berbuat baik, kita berdoa agar kita bisa masuk surga, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang upahan. Saya sudah berbuat baik loh, saya sudah berdoa loh, saya sudah mengikuti kehendak kamu loh, saya pantas dong masuk surga. Itu kan orang upahan. Saya sudah bekerja loh, saya sudah melakukan tugas-tugas ini loh, pantas dong saya dapat upah. Dan mental pengikut Kristus sejati bukanlah seperti itu. Kenapa kita berdoa dan berbuat baik? Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus. Perbuatan baik, doa-doa, mengikuti kehendak Allah sebagai ungkapan syukur saya terhadap karya keselamatan Allah. Sehingga akhirnya tindakan-tindakan baik yang kita ikuti itu kita lakukan dengan tidak terpaksa. Kalau saya nggak baik, saya nggak berdoa, nanti saya takutnya masuk neraka. Padahal saya terpaksa melakukan yang baik agar saya selamat. Itu kan keterpaksaan. Berbeda kalau cara pandangnya adalah saya sudah diselamatkan, maka saya melakukan tindakan-tindakan baik bukan karena terpaksa, tapi sebagai ungkapan syukur. Saya melakukannya dengan gembira, dengan sukacita. Maka itu bukan lagi keterpaksaan. Sudahkah kita menyadari hal tersebut? Yesus yang sudah menebus kita. Maka Yesus saja sudah mengubah kita menjadi pribadi seperti itu. Sudah menyelamatkan kita, sudah menebus kita. Maka kita juga sebagai profesional, kalau saya mau menjadi pribadi yang profesional, pribadi yang melakukan hal-hal baik, mau berdoa, karena bukan terpaksa, melainkan karena saya
merasakan kegembiraan berkat penebusan yang saya sudah alami dari Kristus. Maka profesionalitas karena keterpaksaan, tetapi sebagai ungkapan syukur, ungkapan cinta kita kepada Tuhan yang telah mencintai kita. Next. Nah, ini sebagai tanpa komite perusahaan, guru, pendidik, karyawan biasa, wirausaha, tetap berfokus pada pribadi Kristus saja. Paulus mengatakan kita adalah satu anggota tubuh Kristus, 1 Korintus 12. Satu tubuh banyak anggota. Next. Nah, membawa ekaristi ke tempat kerja, bagaimana kita juga membuka hari dalam doa, berdoa bersama, membahas niat. Yang menarik itu adalah Kardinal Tagle pernah mengatakan doa yang paling kuat di seluruh dunia. Doa apa? Doa bersama dalam keluarga. Doa yang diungkapkan oleh orang-orang yang tulus mencintai kita. Doa bersama dalam keluarga menjadi jalan bebas hambatan keluarga tersebut menuju surga. Itu sebenarnya kekuatan dari Teresia Lisieux, Teresia kanak-kanak Yesus. Kenapa? Susah gampang doa bersama dalam keluarga. Susahnya kenapa? Masing-masing sibuknya untuk apa? Sibuknya untuk apa? Bapak sibuk untuk cari duit untuk siapa? Ibu sibuk apa? Beresin rumah buat siapa? Anak sibuk belanja buat apa? Masa depan buat bangun masa depan buat ngapain? Lucu, kalau semuanya ujungnya untuk keluarga, tetapi di depan mata sendiri, keluarga di depan mata sendiri kita bilang kita nggak bisa doa bersama. Aneh gak? Kita ngomong buat keluarga loh semuanya, tapi keluarga yang di depan mata kita nggak doakan, kita lari dengan kesibukan kita dengan alasan demi keluarga. Yang namanya doa bersama pasti berbeda dengan sama-sama berdoa. Apa bedanya? Sama-sama berdoa mungkin saja kita berdoa di tempat yang sama, waktu yang sama, bahkan sambil pelukan, gandengan tangan, tapi masing-masing diam. Saya doain buat suami saya, buat istri saya, buat anak saya, tapi mereka nggak tahu doanya saya. Yang namanya doa bersama selalu mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak-anaknya, anak-anak mendoakan orang tuanya. Dokter, senang gak sih kalau tiba-tiba suami dokter menyatakan cinta, mendoakan dokter? Walaupun kayaknya gobal gitu. Senang, digombalin senang ya? Kamu suaminya kenapa? Daripada digombalin sama yang lain. Tuhan, terima kasih sudah diberikan istri yang baik, istri yang merawat saya, menjaga saya, menjaga anak-anak saya. Tuhan, saya mau agar Engkau juga. Nah, setelah seminggu kita lihat istri kita, melihat suami kita, melihat anak-anak kita mau berdoa apa sih untuk mereka? Doanya doa spontan, doa yang keluar dari hati, dari hasil memperhatikan. Saya memperhatikan suami saya selama seminggu ini. Saya doain apa sih? Tuhan, terima kasih sudah diberikan suami yang baik, tapi Tuhan tolong
biar dia juga jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Selama seminggu ini kok kayaknya capek terus. Pada saat kita didoakan dan doa itu menyentuh hati kita, maka kita merasa, oh ternyata saya diperhatikan ya, saya dicintai ya, saya tidak sendirian ya di keluarga ini. Dan pada saat saya mendoakan dan doa saya didengarkan, saya merasa, oh saya dihargai, saya bagian yang tak terpisahkan dari keluarga ini. Saya nggak butuh orang luar untuk dengerin saya. Berapa banyak anak-anak yang lebih senang nyari orang di luar keluarga untuk mendengarkan mereka, karena keluarganya nggak mau dengerin. Susah, nggak mudah. Seminggu sekali saya coba. Jadi keluarga kita pun kita kejar punya prioritas hidup. Prioritas hidup tadi bilangnya untuk keluarga. Ini prioritas hidup yang sudah jelas, yang bisa membawa kita, mengantar kita pada keselamatan bersama ke surga. Kok kita nggak jalani? Lucu. Maka bagaimana akhirnya doa dalam keluarga, doa dalam komunitas itu sungguh-sungguh mengantar kita semua pada kehidupan kekal. Pernah adik saya itu jengkel banget sama suaminya, baru nikah, terus baru tahu berikutnya masalahnya sepele, biasanya soal klosetnya kalau tipis, kalau cowok-cowok nggak pernah dibuka semua, itu kadang jadi omelan. Atau pas pulang kantor, sepatu sama kaos kaki dilempar, atau habis mandi aduknya taruh di ranjang. Itu bisa jadi omelan. Nah saya bilang, yaudah coba doa aja. Tuhan, terima kasih sudah diberikan suami yang baik yang mau bekerja. Tapi Tuhan tolong kalau pulang jangan kayak bos, aduk dilempar sembarangan, aduk basah di ranjang, kloset nggak diangkat, bersihin rumah tuh capek. Apa yang terjadi? Suaminya nggak bisa ngomong. Kenapa? Nggak bisa ngebales karena kan dalam doa nggak boleh berantem kan? Doa kan dalam Al-Quran aja gitu. Tapi dia dipaksa diam. Pada saat proses diam itulah terjadi paling dia mendengarkan. Terjadi proses internalisasi. Apa benar ya? Saya kayak gini, baiknya seperti apa ya? Maka ada perubahan. Sehingga akhirnya melalui doa, komunikasi itu dapat terwujud. Komunikasi bukan hanya komunikasi manusiawi yang bisa mendatangkan salah paham, keributan, tapi juga komunikasi bersama dengan Tuhan. Sehingga akhirnya tembok-tembok atau keakuan masing-masing pribadi dapat dihilangkan. Next. Nah ini teladan profesional Kristiani, mulai dari Yusuf bekerja, seorang tukang kayu. Ini terakhir setahu saya udah jadi santo, Pier Giorgio Frassati. Dia seorang insinyur dan aktivis. Dia punya moto, ke tempat yang lebih tinggi, Versa Alto. Terus ada Thomas More, pengacara dan negarawan. Ada
Gianna Beretta Mola. Ini seorang dokter dan ibu rumah tangga yang pro-life, menentang segala hal yang terkait dengan penghiburan atau aborsi. Next. Dan nilai-nilai ekaristi dalam kehidupan profesional, bagaimana kita menarik nilai-nilai syukur, pengorbanan, persatuan dengan Kristus sendiri, transformasi diri, kehadiran Kristus yang nyata, dan akhirnya kita siap menjadi pribadi yang siap bungkus. Next. Ini juga sama, bagaimana sikap kita di kantor, dalam kepemimpinan, dalam bersaing. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan dan banyak orang. Next. Ini juga pasti kita udah tahu semua, saling menghargai, mengampuni, menanggung, mendoakan. Next. Nah, ini menjadi pertanyaan refleksi buat kita masing-masing. Apakah saya sungguh hadir saat merayakan Ekaristi, bukan sekedar rutinitas? Apakah saya sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah? Apakah Ekaristi sungguh-sungguh menjawab segala kerisauan masa-masa hidup saya? Jangan sampai tubuh kita ada di situ, tapi pikiran kita mana-mana. Yang kedua, apakah saya membawa nilai-nilai Ekaristi ke dalam cara saya bekerja, jadi pribadi yang diambil, didekati, dipecah-pecah, dan dibagi-bagikan. Siapakah kolega yang perlu saya maafkan atau peluk lebih dalam hidup ini? Atau sebetulnya siapa sih keluarga, anggota keluarga yang perlu saya lupakan dalam rumah bersama? Bagaimana Ekaristi terakhir yang saya ikuti mempengaruhi keputusan kerja saya? Ini saja refleksi pribadi yang saya bagikan. Semoga materi yang saya berikan ini sungguh-sungguh bisa menjadi pengantar kita untuk menjadi pribadi yang tidak baik-baik saja di hadapan Allah, mengakui kekurangan, kerapuhan, kelemahan diri kita di hadapan Allah, yang boleh kita percaya nanti akan menyembuhkan kita. Bukan orang yang merasa sehat yang bisa mendapatkan kesembuhan, melainkan orang yang menyadari kelemahannya, kekurangannya, kerapuhannya, yang mendapatkan ragu-ragu tentang kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.